Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoki Fitra M. NIM 24147006. Di sini akan menjelaskan materi tentang aksiologi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah filsafat dan teori apresiasi pendidikan. Yang pertama yaitu makna aksiologi. Aksiologi menurut KBBI adalah kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia. Aksiologi adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu axios yang berarti nilai dan logos berarti ilmu. Menurut John Sinclair, nilai merujuk pada pemikiran atau suatu sistem seperti politik, sosial, dan agama, sedangkan nilai itu sendiri adalah sesuatu yang berharga yang diidamkan oleh setiap insan. Beberapa definisi aksiologi menurut ahli. Yang pertama yaitu Surya Sumanti. Aksiologi adalah teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Yang kedua itu menurut Wibisono, aksiologi adalah nilai-nilai sebagai tolak ukur kebenaran, etika dan moral sebagai dasar normatif penelitian dan penggalian serta penerapan ilmu. Yang terakhir itu adalah Katsoff mendefinisikan aksiologi sebagai ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang umumnya ditinjau dari sudut pandang kefilsafatan. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa nilai yang dimaksud adalah sesuatu yang dimiliki manusia untuk melakukan berbagai pertimbangan tentang apa yang ingin dinilai. Yang kedua itu konsep nilai dalam aksiologi. Dalam pembahasan aksiologi, nilai menjadi fokus utama. Nilai dipahami sebagai pandangan, cita-cita, adat, kebiasaan, dan lain-lain yang menimbulkan tanggapan emosional pada seseorang atau masyarakat tertentu. Dalam filsafat, nilai akan berkaitan dengan logika, etika, dan estetika. Logika akan menjawab tentang persoalan nilai kebenaran, sehingga dengan logika akan diperoleh sebuah keruntutan. Etika akan berbicara mengenai nilai kebenaran, yaitu antara yang pantas dan tidak pantas, antara yang tidak baik dan tidak baik. Dan estetika akan mengupas tentang nilai keindahan atau kejelekan. Estetika biasanya berkaitan erat dengan karya seni. Sebuah nilai bisa juga bersifat subjektif dan objektif, yang akan bergantung pada perasaan dan intelektualitas yang hasilnya akan mengarah pada perasaan suka atau tidak suka, senang atau tidak senang. Nilai akan subjektif bila subjek sangat berperan dalam berbagai hal, sementara nilai objektif jika ia tidak tergantung pada subjek atau kesadaran yang menilainya. Yang selanjutnya yaitu landasan aksiologi. Dalam aksiologi dibicarakan tentang kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia dan juga nilai-nilai yang harus dikembangkan pada sektor dominannya. Aksiologi pada dasarnya bersifat ide dan karena itu ia abstrak dan tidak dapat disentuh oleh panca indera. Yang dapat ditangkap dari aspek aksiologi adalah materi atau tingkah laku yang mengandung nilai. Karena itu nilai bukan soal benar atau salah karena ia tidak dapat diuji. Ukurannya sangat subjektif dan objek. Kajiannya adalah soal apakah suatu nilai dikehendaki atau tidak. Berbeda dengan fakta yang juga abstrak namun dapat diuji, dan argumentasi rasional dapat memaksa orang untuk menerima kebenarannya. Pengukuran benar dan salah dari suatu fakta dapat diukur secara objektif dan empiris. Landasan aksiologi ilmu berkaitan dengan dampak ilmu bagi umat manusia. Persoalan utama yang mengedepankan di sini adalah apakah manfaat ilmu bagi manusia. Dalam konteks ini dapat ditambahkan pernyataan sejauh mana pengetahuan ilmu dapat digunakan. Dalam hal ini persoalan bukan lagi kebenaran melainkan kebaikan. Secara epistemologi, persoalan ini berada di luar batas pengetahuan sains. Menurut Bertens, pernyataan ini menyangkut etika. Pernyataan aksiologi ini bukan merupakan pertanyaan yang dijawab oleh ilmu itu sendiri, melainkan harus dijawab oleh manusia di balik ilmu itu.
Hubungan antara ilmu dengan moral menurut Jujun dikaji secara hati-hati dengan mempertimbangkan 3 dimensi filosofis ilmu. Yang pertama, untuk mendapatkan pengertian yang benar mengenai kaitan antara ilmu dan moral, maka pembahasan masalah ini harus didekati dari segi yang lebih terperinci, yaitu segi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang kedua itu menafsirkan hakikat ilmu dan moral sebaiknya mempertimbangkan faktor sejarah, baik sejarah perkembangan ilmu itu sendiri maupun penggunaan ilmu dalam lingkup perjalanan sejarah kemanusiaan. Yang ketiga, secara ontologis dalam pemilihan wujud yang akan dijadikan objek penilaian, ilmu dibimbing oleh kaidah moral yang berasaskan tidak mengubah kodrat manusia, tidak merendahkan martabat manusia, dan tidak mencampuri masalah kehidupan. Yang keempat, secara epistemologi, upaya ilmiah tercermin dalam metode keilmuan yang berporoskan proses logika hipotetiko verifikatif dengan kaidah moral yang berasaskan menemukan kebenaran yang dilakukan dengan penuh kejujuran tanpa kepentingan langsung tertentu dan berdasarkan kekuatan argumentasi. Secara aksiologis, ilmu harus digunakan dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan manusia dengan jalan meningkatkan taraf hidupnya dan dengan memperhatikan kodrat manusia, martabat, dan keseimbangan dan kelestarian alam. Upaya ilmiah ini dilakukan dengan penggunaan dan pemanfaatan pengetahuan ilmiah secara komunal universal. Yang selanjutnya itu komponen aksiologi. Yang pertama itu adalah etika. Tujuan dari etika adalah agar manusia mengetahui dan mampu mempertanggungjawabkan apa yang ia lakukan. Dalam etika, nilai kebaikan dari tingkah laku manusia menjadi sentral persoalan. Maksudnya adalah tingkah laku yang penuh dengan tanggung jawab, baik tanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat, alam, maupun terhadap Tuhannya sebagai sang pencipta. Dalam perkembangan sejarah etika, ada 4 teori etika sebagai sistem filsafat, yaitu hedonisme, eudemonisme, utilitarisme, pragmatisme. Hedonisme adalah suatu pandangan yang menganggap bahwa sesuatu yang baik jika mengandung kenikmatan bagi manusia. Eudemonisme menegaskan setiap kegiatan manusia mengejar tujuan. Adapun tujuan dari hedonisme itu sendiri adalah kebahagiaan. Selanjutnya, utilitarisme yang berpendapat bahwa tujuan hukum adalah memajukan kepentingan para warga negara dan bukan memaksa perintah-perintah ilahi atau melindungi apa yang disebut dengan hak kodrati. Selanjutnya itu pragmatisme adalah suatu pemikiran yang menganggap bahwa sesuatu yang baik adalah yang berguna secara praktis dalam kehidupan. Ukuran kebenaran dan teori dalam kegunaan praktis teori itu bukan dilihat secara teoritis. Anderson mengatakan bahwa etika adalah suatu situasi yang mempelajari nilai dan landasan bagi penerapannya. Hal ini pantas atau tidak pantas, baik atau buruk, sebab etika tidak akan lagi mempersoalkan kondisi manusia, tetapi sudah pada bagaimana seharusnya manusia bertindak. Namun kemudian kita tidak dapat mengatakan bahwa sebuah etika akan menyelesaikan persoalan praktis. Sebuah etika tidak mengatakan pada seseorang apa yang harus dilakukan pada situasi tertentu. Teori etika akan membantu manusia untuk memutuskan apa yang harus ia lakukan, sehingga dapat dikatakan bahwa teori etika akan membantu manusia untuk memutuskan apa yang harus ia lakukan, sehingga dapat dikatakan bahwa fungsi praktis etika adalah memberikan pertimbangan dalam perilaku. Yang kedua yaitu estetika. Estetika akan dikaitkan dengan seni karena estetika lahir dari penilaian manusia terhadap keindahan.
Katsoff mengatakan bahwa estetika akan menyangkut perasaan, dan perasaan ini adalah perasaan indah. Nilai keindahan tidak semata-mata pada bentuk atau kualitas objeknya, tetapi juga isi dan makna yang dikandung di dalamnya. Dengan demikian, sebuah estetika akan ditemukan dalam sisi lahirnya maupun batinnya, bukan hanya sepihak. Sehingga ilustrasi bahwa wanita cantik belum tentu indah, karena cantik di sini belum tentu menimbulkan kesenangan pada perasaan orang lain. Dalam hal ini, orang cenderung mengalihkan perasaan menjadi sifat objek itu, artinya memandang keindahan sebagai sifat objek yang kita serap, padahal sebenarnya tetap merupakan perasaan. Selanjutnya itu kegunaan aksiologi. Yang pertama, ilmu, nilai, dan tanggung jawab ilmuwan. Dalam tahap perkembangannya, ilmu sudah dikaitkan dengan tujuan tertentu. Ilmu tidak saja digunakan untuk menguasai alam, melainkan juga untuk menerangi sesama manusia atau menguasai manusia. Tidak jarang manusia diperbudak oleh ilmu. Dengan ilmu, kadang-kadang manusia mengorbankan nilai kemanusiaan. Artinya hanya karena ilmu terjadi gejala dehumanisasi, sehingga tidak salah lagi jika banyak orang yang mengatakan bahwa ilmu sudah tidak berpihak kepada manusia, tetapi ilmu sudah mempunyai tujuannya sendiri. Pengaruh menyeluruh yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini antara lain dapat digambarkan dengan terjadinya revolusi industri yang bermula di Inggris. Dalam filsafat, ilmu juga dikaitkan dengan nilai. Pernyataan yang banyak dibahas antara lain bahwa apakah selalu ilmu itu bebas nilai atau tidak bebas nilai. Tentu tidak ada orang yang meragukannya kalau ilmu itu sendiri bernilai. Nilai ilmu terletak pada manfaat yang diberikan sehingga manusia dapat mencapai kemudahan dalam hidupnya. Ilmu dikatakan bernilai karena menghasilkan pengetahuan yang dapat dipercaya kebenarannya yang objektif dan dikaji secara kritik. Dengan demikian, ilmu sebagai sebuah nilai adalah sesuatu yang bernilai dan masih bebas nilai. Menurut Saifuddin, dikatakan bahwa klaim ilmu bebas nilai berdampak bahwa kegiatan ilmiah berjalan atas dasar hakikat ilmu itu sendiri. Secara teoritis, ilmu pengetahuan dibiarkan menjelaskan rahasia alam yang menafsirkan realitas objek dengan penekanan padanya. Dalam hal ini, ilmu selalu terbuka bagi usaha-usaha penguatan, pendalaman, bahkan pembatalan. Kegunaan yang kedua itu kegunaan aksiologi terhadap tujuan ilmu pengetahuan. Untuk mengetahui kegunaan filsafat ilmu atau untuk apa filsafat ilmu itu digunakan, saya akan memulai dengan melihat filsafat sebagai yang pertama, yaitu filsafat sebagai kumpulan teori digunakan untuk memahami dan menaraksikan dunia pemikiran. Jika seseorang hendak ikut membantu dunia atau ikut mendukung suatu ide yang membentuk suatu dunia, atau hendak menentang suatu sistem kebudayaan, sistem ekonomi, dan sistem politik, maka sebaiknya mempelajari teori-teori filsafatnya. Inilah kegunaan mempelajari filsafat ilmu. Yang kedua itu filsafat sebagai pandangan hidup. Dalam hal ini, semua teori ajaran yang diterima kebenarannya dan dilaksanakan dalam kehidupan. Filsafat ilmu sebagai pandangan hidup digunakan sebagai petunjuk dalam menjalani kehidupan. Yang ketiga itu filsafat sebagai metodologi dalam memecahkan masalah. Dalam hidup kita ini menghadapi banyak masalah. Bila ada batu di depan, bila ada masalah, tentu kita harus memiliki pengetahuan atau pemahaman tentang untuk mencari solusi yang akan dipecahkan. Ada banyak cara menyelesaikan masalah, mulai dari cara yang sederhana sampai yang paling rumit. Bila cara yang digunakan amat sederhana, maka biasanya masalah tidak terselesaikan secara tuntas. Penyelesaian yang detail itu biasanya dapat mengungkapkan semua masalah yang berkembang dalam kehidupan manusia. Baiklah, mungkin itu materi dari saya. Terima kasih.